Oke, hari ini di Kejar Mimpi Action Nation, kita ngomongin dari sisi pasangan suami istri yang punya anak dua, gimana cara meningkatkan daya juang mental anak gitu loh. Ya kita sendiri juga masih belajar ya. Sih, cuma sharing aja, ahlinya ada tadi, ada Mbak Aja di situ. Ngobrol-ngobrol, tapi seru ya? Seru. Menyenangkan sekali. Semakin kita terlibat, semakin kita menyadari, kita nggak tahu apa-apa deh tentang anak gitu. Iya, tapi ya anaknya ya kita udah buat dua. Tapi bisa dikatakan parenting ala kalian sendiri mas seperti apa sih sebenarnya? Atau membebaskan anak atau lebih protektif kepada anak sendiri atau seperti apa? Ya. Disesuaikan ya sebenarnya. Sebenarnya ya. berubah-berubah. Kadang kadang hari ini pengen ngebebasin, kadang besok pengen ngerangkeng. enggak. Lebih ke Ya disesuaikan sesuai kapasitasnya. ya aja. anak kan berubah-berubah ya, jadi gua sama Sabah itu tiap hari masih coba belajar terus kenalin anak gimana gitu. Kadang-kadang apa yang udah kita kasih pelajarannya dia nangkepnya gimana, besok bisa jadi bangkang lah, besok tiba-tiba bisa agak bandel lah. Yang kedua juga tiba-tiba ini baru semalam dia nggak tidur, dijambak, dia ngamuk, nggak tidur gitu. Kalau saya ya tidur Ya, sih. karena ya selalu. Ya. Jadi ya mau anak satu, anak dua itu karakternya beda-beda. Jadi pola asuhnya ya akan kita sesuaikan. Yang benernya seperti apa, nah kita masih cari tahu apa yang sesuai buat kita. Katanya kan nilai yang benar itu akan beda-beda tergantung keluarga masing-masing. Jadi kita juga masih belajar buat cari yang paling cocok buat kita. Beda anak otomatis beda juga karakter dan keinginannya sendiri. Nah seperti apa sih antara kalian sendiri, kan anaknya udah dua dan cowok-cowok semua, Benar. mungkin menghadapinya seperti apa? Dengan lulus dada aja. Kadang-kadang tuh ada, itu kan lucu sih, lucu banget. Segamuk-ngamuknya dia, sepuyeng-puyengnya dengan tangisan yang sampai kedengeran orang-orang. Saatnya itu semua selesai usaha itu emang lucu banget sih. Anak kita tuh emang kita selalu tidur berempat segala macam. Dan hubungan mereka berdua pun juga lucu. Keribetannya dia, dilihatin orang-orang sampai kita dianggap mungkin orang tua yang jahat kali anaknya nangis-nangis ngamuk-ngamuk gitu. Tapi kita lagi ngerasa ada di posisi yang sebagai keluarga tuh kita kan ngerasa konflik gitu loh. Iya. Ada dua anak yang itu, ada yang gini, ada istri yang bawelnya seperti ini. Gue lagi, buat gue pribadi hidup gue lagi menyenangkan sekali. Tapi memposisikan sebagai orang tua yang seperti apa sih? Kan biasanya ada yang memposisikan seperti sahabat. Nah untuk anak gue dan Kita memposisikan sebagai Ya beda ya, kadang kalau Yang mana belakang jadi dulu? teman main, teman ngobrol, itu sebagai gue pengen jadi orang tua yang deket sih sama anak, Iya, intinya itu. pokoknya pengennya tuh supaya anak bisa terbuka sama kita, bisa cerita apapun, Iya. perasaannya, mau merasa tidak nyamannya sekalipun atau masalah apapun yang ditemuin di lingkungan lain seperti sekolah atau apapun, kalau Jangan- bisa cerita sama kita ya itu sih ya. yang- Jangan sampai anak gue nanti cerita sama temennya, gue gak deket lagi sama bokap gue, jangan gitu. Gue langsung sedih gitu, gue pengennya ya gue sih deket banget sih ngomong sama bokap gue, bisa ngomong apa Bisa aja ngomong sih. santai Ya sama gue tuh kita. pengen jadi orang tua yang kayak gitu. Kita. Oh iya kita. Gue pengennya apa? Kita, gue dan dia nih, kami pengennya kenal banget anak kami ini seperti apa. Tapi bisa dikatakan kayak kemarin sendiri kan Mars memang pengen-pengenin katanya tiup lilin di sekolah dan akhirnya terrealisasi seperti apa sih gitu kan? Karena kemarin waktu dia ulang tahun pun kita lagi nggak di sini Iya, ya. dan Jadi- kan kita tuh nggak pernah ngerayain ulang tahun anak kan dari Biorka. Biasanya cuma di rumah pesan kue, nggak pernah ngundang-undang teman-teman gitu tuh jarang. Karena bukan kenapa-napa, kita kurang bagus jadi pengada acara gitu, harus gimana sih sehat? Yang ini gimana, kamu gimana? Nah, kita kurang bisa. Jadi biasanya acaranya cuma kita doang. Iya, dan karena udah sekolah juga, jadi si Mas berapa kali misalnya ada temennya tuh di sekolah, dia tuh pengen juga gitu. Karena dia pengen teman-temannya, jadi dan memang di sekolah juga nggak boleh terlalu meriah, cuma boleh ada kue dan tiup lilin dan udah. Tiup lilin. Jadi dia happy gitu, jadi kita bikin dia happy itu lucu aja. Ibunya datang ke kelas tuh peluk-peluk gitu. Gua enggak kayak gitu. Se-excited apa sih? Mungkin cara bonding ke anak biar anak tuh lebih kenal dengan kalian, lebih dekat dengan kalian itu seperti apa sih? Cara yang tepat sih gua nggak tahu seperti apa ya kalau gua pribadi sama dia. Iya, tapi kalau sebagai ibu kan kayak udah otomatis ya, karena aku selalu bareng nih sama anak-anak gitu. Kalau sebagai bapak, kamu ya dia selalu ada aja sebenarnya Iya. di rumah. Kalau misalnya Udah kalau ribuan bisa ciuman kali ke gua gangguin cium anak anak sampai gua sampai dia nggak mau nangis, dicium itu lagi kerjaan tuh. ya, iya. Banyak kan gua nyiumnya dia. protes anaknya nggak mau dicium baba, kenapa basah, Basah, atau karena sakit kena iya. jenggot gitu. Gua nyipoknya ganggu gitu kayak harus sampai mukanya sampai gini gitu ya, nggak cuma Keberanian kamu tuh malah jadi
diganggu ya? Karena gemes aja, sama anakku gemes. Dia selalu ada sih. Mas, tapi bakat mereka di usia saat ini seperti apa mungkin? Kalau Bjorka tuh minat ya, kalau bakat kita masih ngebebasin. Iya. Minatnya dia sekarang memang lebih ke olahraga. Kalau Bjorka skate sama basket. Nah, kalau yang kedua ini bakatnya adalah ngamuk. Ngamuk. Karena mungkin dia pengen jadi aktor antagonis kali ya. Jadi dia udah belajar dari sekarang seperti jambak, nyakar, sudah pernah dilakukan. Mungkin. Wajar ya, baru menginjak usia 3 tahun juga, teenager itu. Iya, Itu jadi- ya kita wajar. Tapi Kak, dirimu sendiri kayak suka teriak-teriak juga nggak sih? Karena kan umur 3 tahun kan lagi bandel-bandelnya banget gitu kan. Seperti Apalagi- apa? Kalau bentak sih kan enggak ya, bentak enggak. Paling ngomong tegas doang. Bentak sih Ngomong tegas, kalau udah mau jawab atau apa ya tahan tahan. Dia biasanya diajak ngobrol, dengerin mama gitu, dia tegas. Ya, tenang dulu. Kalau masih mau ngamuk ya udah puas-puas sih. Gua yang kadang-kadang gemes pengen tangannya lagi jambak lu pasti gitu pengen gitu. Kalau gua ada gitu apa sama dia dilarang mulu. Tapi kalian sendiri sebagai orang tua pengennya seperti apa sih mungkin bakat nanti bakal Gua terjun pengen entertain jadi- juga apa gitu? Enggak. Kita enggak nentuin apa-apa sih. Iya, gua nggak pengen anakku Pertanyaan jadi apa sih? aktor juga, bukannya gimana. Gua karena gua ngerasa kan gua udah gitu. Terus apakah gua merasa aktor? Nah, gua tuh kadang-kadang apa Yang yang gua tadi, lakukan yang tuh di nggak dalam. ready gitu. Jadi anak gua cari yang lain karena enggak. Biasanya gua lihat profesi lain kayak jurnalis atau arsitek atau apa yang gua nggak pernah coba tuh sesuatu yang keren gitu. Alangkah bagusnya kalau variatif gitu di keluarga, ada yang ini ada yang itu, nggak sama semua. Ya, Jadi tapi kita nggak memaksain harus sih. apa. Gue sih pengennya Kita lihat aja nanti. pengen jadi orang tua yang seperti apa. Gue pengen, kalau gue pribadi pengennya jadi orang tua yang kayak suaminya Dewi Sandra Dewi, Tapi kan bisa dikatakan tadi. sama pengen jadi ayah yang seperti suaminya Raisa. Cakep juga. Bisa dikatakan tadi kan di dalam kan kayak ngomongin kalau Kasabay memperbolehkan nggak mandi. Iya. Nah, gitu kan. Tetapi kan dari Arino sendiri nggak mau, Setuju. takutnya dibully segala macam. Nah, Nggak takut bau ketek aja gue takut anakku bau ketek. seperti apa sih pembulian mungkin dalam Oh artian? enggak, kamera. Oh ya, sebenarnya lebih ke pengalaman gua dulu. Namanya anak kan zaman dulu waktu SMP kan hormon lagi mulai. Gua tuh sempat bau ketek gitu, bau ketek karena ya gua jarang mandi, pulang olahraga apa segala macam. Ternyata gua bau ketek. Belum lama bau ketek ya, tapi gua udah diomongin gitu, udah di belakang itu bau ketek. Tapi gua nggak tahu gitu. Kalau misalnya diomongin, kalau bau ketek tuh diomongin di belakang soalnya bukan langsung nggak ada yang ngomong lu bau ketek gitu kan. Jadi nggak enak. Nah gue tuh nggak mau anak gue punya pengalaman yang sama. Jadi ketika dia sama Sabay dibolehkan untuk udah sekolah nggak usah mandi, nggak apa-apa, nanti pulangnya aja mandi. Awalnya gue kayak ini nggak apa-apa nggak ya gitu. Tapi sekarang yang dia udah mulai aktif basket dan main skate olahraga segala macam, gue takut kayak aduh dia nanti bau ketek kayak jangan sampai deh. Enggak lah, abis itu mah pasti mandinya juga aku yakin gitu. Ya itu dia. Tapi kan gue takut jadinya kalau gue Udah takut, parno ya gue aja. takut aja anakku bau ketek ketika kasihan kayak gitu. Tapi mungkin suatu saat akan loh, namanya remaja itu kan hormonnya memang Betul. lagi udah stabil. Mungkin ya, tapi kan bisa di Lagi dari sekarang. Jangan sampai baunya busuk itu gitu loh. Bau mungkin wajar aja, bau matahari, jangan bau busuk banget gitu loh yang sampai gitu kan. Kasih temennya biarkan, kalau biarkan gitu kan temennya kan, kamu juga nggak mau sampai kayak gitu. Jangan sampai baunya segitunya. Kebayang nggak? Misalnya ada laki-laki, saya nggak tahu biarkan tumbuh seperti apa. Kita bayangkan misalnya secakep siapa dari Yusinatria, seganteng itu, sekebapaan itu, tiba-tiba pas lo interview bau ketek banget, itu gimana? Mas Tarius sebenarnya nggak tentang keluarganya kan? Jadi jangan sampai maksud gue gitu. Mas soal sama besok juga hari raya belum anak kalau Iya. iya besok hari raya Ada yang nasional. Oh ya. biasanya kalau di hari raya seperti itu berapa Nggak ada apa-apa. Buat gue pribadi, Iya. ya hari ibu jauh lebih penting lah karena Tapi juga nggak ngapa-ngapain juga kan hari ibu. iya juga sih. Karena kalau hari ayah tuh kayak gue kayak ngapain sih hari ayah gitu. Karena gue sebagai seorang ayah tuh kayak nggak ngerasa apa yang gue lakukan tuh harus diapresiasi gitu. Apa bandingannya kalau dibandingin sama istri sama ibu gitu ya, jauh banget gitu. Ayah yang mungkin apa? Gue nggak tahu ya. Kalau gue kayak misalnya ayah misalnya lu cari nafkah kok, ya istri gue juga cari nafkah kok, dia bisa gitu loh. Seimbang sekali. Tapi itu kan maksudnya dia ketika suara juga. iya, Ada ibu, ada hari iya, raya. mungkin. Tapi menurut gue kayak hari ayah Karena banyak
ayah Nggak juga apa-apa, yang tapi nggak usah dijadikan hari kalau gue pribadi. ya, tapi kan banyak juga ayah yang berkontribusi dalam kehidupan keluarganya, untuk anaknya, gitu-gitu loh. Iya, iya, bagus itu. Tapi kalau hari ayah, aku berhak dapat kado nggak sih? Kalau mau, Ya jangan dong, oh, saya iya, jadi nagih. setuju, gua hari ayah setuju. Kebetulan ada gundam yang gue lagi pengen mau banget tuh. Jadi tolonglah dibeliin lah. Namanya juga hari ayah, masa nggak di Ini Indonesia. hari itu juga dapat ya. Nggak usah ada deh, nggak usah ada. Kan tadi di panggung kan ngomong tentang gaya jual kan anak nggak apa-apa, is okay dia kalah dan salah itu gimana sih mengencourage mereka ya, mengenali emosi itu, dia mengidentifikasi itu gimana hari-hari nggak komunikasi atau lewat dongeng. Kalau misalnya yang paling gampang itu lewat game karena anak kita dua-duanya main game ya. Jadi Suka dengan game, ya? suka dengan game. Jadi kalau misalnya kalah ya udah nggak apa-apa kok, nanti coba lagi aja, siapa tahu bisa Kalau mau menang. jago harus belajar. Kalau bisa lebih ya udah cobain terus aja gitu. Nah kalau anak pertama udah paham tuh, dan dia juga kalau misalnya main skateboard aja ada satu trik yang dia gagal dulu, dia akan coba terus kok sampai dia berhasil baru dia puas gitu. Ya udah, kemarin sempat cedera sebulan. Iya. Tapi sempat cedera sebulan gara-gara main skate, kakinya top kidop, bengkak, terus sebulan dia nggak bisa main. Tapi pas itu udah sembuh, dia nggak takut untuk Dia nggak nggak jadi masih- berhenti main skate, dia masih mau Dia coba. nggak trauma dan dia tetap masih mau coba. Nah beda nih sama anak kedua si Mars yang kampungan ini. Kalau main game dia kalah, dia akan ngamuk. Gak mau kalah, gak apa-apa, gampang. Ya itu lah. Menjelaskan Itu kata masih gagal itu gimana sih? Kenapa? Menjelaskan kata gagal ke anak itu gimana? Ya dia harus merasakan sih. Apakah yang kayak keberhasilan yang belum saatnya atau Nah, gimana? masih terlalu jauh Iya, untuk iya, iya, iya. Masih- ngobrolin kata-kata yang ini. Kita cuma ngasih tahu kalau salah nggak apa-apa. Kadang-kadang gue pakai Salah contoh kalah ya. nggak apa-apa. Ya Dari contoh yang gue pribadi sehari-hari kok aja. gitu. Kalau misalnya gue waktu itu dinyatakan kalah di kuliah aja, mungkin ya udah gue di mana saat kayak gini gue. Tapi ada jalur lain selain jalur yang biasanya orang tuh setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Itu sih yang pengen gue artiin ke anak gue. Jadi apapun kamu mau ngapain, nggak apa-apa, ayo kita obrolin dan gue akan support tuh. Soal yang tadi ngatain botak-botak itu, Oh. apakah ada punishment buat anak atau teguran atau Punishment bagaimana? enggak, tapi kita pastiin dia paham banget untuk kalau apa yang dilakukan Dia itu. salah. Ya, karena Jadi memang jadi buat kita juga jadi belajar ya. Jadi kita bisa kasih tahu anak kalau ada hal yang boleh yang dilakukan dengan teman-teman sebaya, ada yang tidak boleh. Kalau sampai itu menyakiti perasaan atau menyakiti secara fisik itu jelas tidak boleh. Iya. Jadi anak juga dengan kejadian itu dia juga jadi tahu batasannya seperti apa. Bagaimana kalau dibalik anak yang jadi korban? Itu batasannya toleransi ke anak itu sejauh apa? Apakah kalau teman-temannya gentak dia masih toleransi? Apa kalau udah mulai fisik ada batasan itu? Oh, iya. umumnya orang kalau bapak ya biasanya banyak kalau dipukul balik. Nah gue tuh sampai nggak pengen kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dia pengen mukul, kalau dia sebenarnya nggak pengen, itu kan juga jadi nggak nyaman kan. Iya, yang penting dia Anaknya berani. nggak mau melakukan kekerasan, balas. Kalau anaknya nggak mau, lu paksa, itu juga akan merusak jiwanya gitu loh. Iya, jadi Gue nggak mau. kita cuma bisa bilang anak itu harus berani ngomong kalau dia itu tidak suka gitu. Iya. Kalau memang dia dari temannya tidak mendapatkan pengertian Apa-apa, dari temannya, dia bisa kok lapor itu di Lapor. lingkungan mana sekolah, bilang ke Gurunya, busnya, ke lo gurunya, gue nggak akan ke ngebales kita, atau gitu. gimana. Gue akan dengan sangat senang hati untuk menjauhkan dia dari lingkungan itu. Oke. Misalnya, kan misalnya ya kalau misalnya lapor dulu sekolah, lapor dulu gurunya. Kalau masalah udah selesai belum, kalau apa tindakan dari sekolah yang gue percaya sekolah anak gue terpercaya kok soalnya mereka pengalaman untuk nge-handle situasi itu. Kalau misal dalam situasi yang nge-handle, gue dengan sangat senang hati untuk ayo anak kita kembalikan ke gue dulu, nanti gue akan tentukan dia akan ada di mana lingkungannya yang lain. Ada lagi? Kak, berkenaan dengan hari ayah. Tadi ayah masih ada ya masih. Nah, ayahnya siapa nih kita bahas? Kak Ringo sendiri ini sebagai sosok ayah yang sudah kasih, dan mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih dengan berkenaan dosa sebagai Kebetulan Ringo ini ada mulu ya gitu, ada mulu di rumah. Kalau kerjaan juga biasanya bareng rata-rata. Jadi untuk anak-anak pun dia juga ada nih, walaupun kadang sibuk sendiri, kadang main sama anak-anak, kadang bikin anak nangis gitu. Tapi dia tuh selalu ada dan aku rasa itu cukup kok buat anak-anak. Dia ayah yang cukup kok. Nggak berlebihan, cuma cukup aja. Kamu mah jangan dipuji. Iya, Bang. Boleh nggak? Ada rencana liburan akhir tahun nggak sih? Ada duitnya.
uangnya nggak ada. Udah Kita habis udah buat cek, rumah. kita udah cek kemarin di beberapa tiketnya mahal banget ya, tiket mahal, hotel mahal di akhir tahun. Akhir Akhirnya tahun kita ya. kayak kayaknya uangnya gede banget, kita nggak usah kemana-mana deh, Nggak, kita nggak. di rumah aja. Kalau kemarin sudah jalan-jalan ke Jepang juga itu. Kerja itu kerja, kita ada yang bayarin kerja, iya. Kalau traveling sama anak tuh ada tips-tipsnya nggak sih? Preparingnya Pasrah segala macam. aja, pasrah. Pasrah Pilih biasa. tempat interior. Oh ya, pilih tempat yang ramah buat anak, santai segala macam dan yang paling yang paling penting buat kita ya ngumpulin uangnya pas aja dulu gitu. Kalau kayak akhir tahun ya kan nggak ada. Mahal banget tuh ya, uangnya. akhir tahun ya. Kita ngeliat Kita tiketnya, di rumah aja. dulu nggak segini, mahal banget, gak usah di rumah aja. Terus hotelnya, waduh, gitu. Uangnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Udah, nggak ada, di nggak rumah aja nggak ada gitu. Jadi Di rumah. rencana liburan akhir tahun nggak ada. Kalau tahun depan kita lihat aja kerjaan ke depan apa. Jadi, Tapi kalau ternyata akhir tahun ada kemana gitu, Balik kamera. ya kerjaan itu mungkin biasanya. ada lah, ada dikit. Ya, mungkin mungkin. siapa tahu tiba-tiba halo Iya, gitu ada tergantung ada atau enggak. Heeh. Bukannya kita udah cek nggak masuk budgetnya. Iya, memang. Udah cek Deket. udah cek budgetnya. Oh nggak masuk. Emang rencana kemana? Pengen. Udah Rencana cari. mungkin mau kemana bang? Pengennya. Yang nggak maksa tadi Yang jelas Bandung. Oh ya Bandung. Gua harus ke Bandung karena adek gua nikah. Kalau itu kan gua nggak mungkin gua nggak hadir ya. Ada nggak ada itu Udah, harus itu aja dipaksain rencananya ya. ya. Rencananya baru ke Bandung doang. Itu aja. Kalau ini lagi nggak ada apa-apa lagi pulang ke mertua, suruh pulang di Bali, Jadi pulang. kan nginep gratis, makan gratis. Ya itu dia kalau lumayan di dia. Mamasa Kalau ya. liburan beli tiket kemarin ngecek budget sama harga nggak masuk. Nggak. Ngecek kemana mas tadi? Ada pengen Ke Afrika. pengen ke Lombok, kita udah pengen kita ke Lombok, pengen itu lagi hitung-hitungan, kita lagi cari hotel Karena yang lagi habis-habisan rumah. ya baru renov rumah. Kalau ada sisanya mungkin pengennya sih pengen ke Lombok. Kalau keluar negeri nggak masuk duitnya nggak masuk, mahal banget. Nggak bisa. Iya. Pindahan juga pindahan. Udah cek harganya. Nggak, Coba jangan, cek jangan, deh jangan. aplikasi apapun. Bahaya. Mahal banget. Hotel buset. Udah curhat. Udah. Sejuta aja nggak dapat. Ya, Nggak bisa gua. Oke. Thank you, Kak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.